Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang saya ambil, yaitu berjudul Pembelajaran Seni Lukis Anak Berdasarkan Pengalaman Lomba. Di sini ada masalah. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, baik dalam permasalahan hasrat maupun kehidupan dalam kepribadiannya. Anak dari latar budaya manapun memiliki kemampuan untuk coret-coret baik pada kertas, tembok maupun hamparan tanah sekalipun. Maksudnya di sini dari kecil anak sudah dibekali oleh akal dan ilmu, dan di sini anak pun juga sebagian anak juga memiliki potensi dalam menggambar ataupun lain sebagainya, dan disinilah anak akan diuji dan akan diberikan kepuasan untuk menggambar yang ingin dia gambar. Adapun pemecahannya yaitu memotivasi dapat memanfaatkan potensi budaya yang ada di lingkungan masyarakat, seperti permainan anak. Peristiwa permainan anak ini seperti ada permainan lompat tali, main congkrang, main teka-teki dan sebagainya. Dan tidak baik bagi anak itu mengenal permainan seperti gadget. Kemudian peristiwa budaya ini seperti adanya pentas seni dan tarian-tarian tradisional, dan juga pembelajaran melalui lomba seni lukis untuk mengekspresikan pikiran dan imajinasi anak. Kemudian tujuan artikel yang saya ambil itu bertujuan untuk mendeskripsikan proses belajar melukis dalam lomba, teknik dan media lukis dalam lomba, dan karakteristiknya. Seni lukis, hasil belajar dalam lomba, penentuan lukisan berdasarkan selektif, verifikatif, sesuai keunikan dan originalitas, menganalisis menggunakan model hermeneutika untuk menafsirkan dan menentukan makna lukisan anak. Berarti di sini anak menggunakan hermeneutika itu, di sini kita tahu bagaimana kepribadian anak tersebut, bagaimana cara anak tersebut itu melakukan imajinasinya terhadap gambar yang apa yang ia lihat. Anak ikut lomba biasanya berekspresikan, berkompetisi sehat, dan berkreasi untuk membangun kepercayaan dirinya. Di sini dia akan melakukan lomba dan berusaha untuk memenangkan juara tersebut dengan semaksimal mungkin, dan menggambarkan apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan dan berimajinasi. Seperti anak ini melihat sebuah sawah, dia akan menggambar sawah tersebut dengan imajinasinya. Terus anak ini dengan gambar ini anak mudah percaya diri terhadap apa yang dia gambar. Lanjut, hanya dalam waktu singkat sekitar 1-2 jam anak dapat menyelesaikan lukisan dengan unik dan estetik. Di sini anak mempunyai potensi dan kemampuan dalam gambar cepat dan tepat. Anak belajar seni lukis pada kegiatan lomba menggunakan metode pembelajaran seni yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk ajaran pendidikan Taman Nasional yang dikenal dengan 3N: Niteni, Nirokaki, dan Nambahi. Lanjut, metode yang digunakan adalah mendeskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang sesuatu fenomena berdasarkan pandangan para partisipan. Crewell 2012-8.
Terus instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman observasi. Di sini mengumpulkan data itu dengan cara mengobservasi dan wawancara peneliti-peneliti pelaksanaan lomba mewarnai dan mengambil dokumentasi. Informal penelitian adalah adapun sini yang mengadakan lomba yaitu tingkat anak-anak, tingkat TK, guru dan pembina lukis anak. Yang ada situ adalah anak usia dini, guru, pembina lukis, juri lomba, orang tua dan panitia lomba. Keabsahan dan menggunakan perancangan penelitian kekuatan pengamatan regulasi Meleong 1991 halaman 175 dan 78. Menganalisis data menggunakan dan di sini adalah menganalisis data. Menganalisis data itu menggunakan analisis hermeneutika melalui penafsiran simbol ekspresi seni lukis anak Yogyakarta. Di sini kan anak-anak Yogyakarta itu lebih kepada seni, lebih kepada pembatik, seni dan lukisan-lukisan lainnya. Analisis hermeneutika bergerak dari teks atau karya seni, bukan sebaliknya. Proses penafsiran pergerakan merupakan dialog antara teks atau karya seni dan penafsiran. Dengan demikian, hermeneutika merupakan proses mengubah sesuatu itu situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Maksudnya ini dari anak yang tidak tahu menggambar, menggambar menjadi tahu, dan tahu menjadi tahu itu maksudnya anak yang tidak tahu apa yang akan dia gambarkan menjadi tahu dan di lingkungan sekitar sekitarnya itu dan memiliki teman mungkin. Kemudian Gadamer menyebutkan lingkaran hermeneutika itu Gadamer menyebutkan lingkaran hermeneutika Circle, yang artinya bagian teks bisa dipahami lewat keseluruhan dan keseluruhan teks yang hanya bisa dipahami lewat bagian-bagian. Lanjut, hasil di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari jurnal tersebut dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses belajar melukis dalam lomba bersifat individual. Di sini lomba lukis itu tidak dalam satu kelompok, tapi dalam individu masing-masing atau per orang, sesuai apa yang dipikirkan, bukan yang dilihat. Tema melukis sesuai dengan permintaan peneliti lomba itu tema lukis itu diminta sesuai penelitian dan kita pun akan mengamati hasil lomba tersebut. Dan media yang digunakan adalah mixed media, spidol dan krayon dan arcilik. Lanjut, secara konseptual hasil belajar seni lukis anak dalam lomba di Yogyakarta hampir semua lukisan dalam tema apapun cukup dominan menggambarkan konteks budaya Yogyakarta, karena di Yogyakarta itu lebih ke seniman, lebih ke desain, membuat patung, pembuatan, dan anak-anak Yogyakarta itu kebanyakan anak seniman. Kian sebagai besar. Hal ini sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa anak berkembang dari natur menjadi kultur. Maksudnya ini dari natur menjadi kultur, dari anak yang tidak tahu menjadi tahu, dan anak yang tidak tahu sama sekali dan akan dilatih akan menjadi tahu. Mereka anak Yogyakarta mencintai budaya Yogyakarta dan melukis budaya Yogyakarta, ikon budaya Yogyakarta yang paling sesuai dan tema lomba karya seni lomba. Terus di sini ada rekomendasi. Sekarang tuh sering muncul dalam lukisan anak adalah tugu, lampu Malioboro, seni budaya seperti jalitan, wayang, becak, batik dan sebagainya. Di dunia anak, lukisan dalam bentuk permainan tradisional belajar bermain diolah secara visual dengan alat imajinasi. Gaya
perkembangan anak, ketajaman imajinasi anak, dan dalam menentukan objek lukisan dengan konteks latar budaya Yogyakarta sangat unik dan menarik. Dan sini merekomendasikan bahwa budaya yang ada di Yogyakarta itu harus dilestarikan dan tidak dilupakan, karena Yogyakarta itu termaksud budaya yang penuh karya-karya. Sebagian anak itu banyak berkarya dan bisa membuat dan kerajinan batik itu di Yogyakarta sangat kental. Terus melukis dalam lomba pada esensinya adalah mengekspresikan apa yang dipikirkan, bukan apa yang mereka lihat atau diamati. Oleh sebab itu, proses teknik atau memahami apa yang mereka pikirkan akan diekspresikan dalam lukisan sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi sampai di sini materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.